Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita memuji dan memuliakan Tuhan serta bersyukur. Karena ini saatnya kita untuk merayakan lebih lanjut ulang tahun GSKIA CWS yang 46, yang dimana Tuhan telah memberkatinya dan menyertainya. Oleh sebab itu, saya ajak dengan segenap sidang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdiri. Kepadamu, ya Tuhan Yesus Kristus, sebagai kepala gereja dan juru selamat kami menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan atas kasih setia dan kemurahan-Mu yang telah memulai pelayanan ini di CWS, serta Tuhan juga yang sudah memberkatinya dan menyertainya sampai pada hari ini. Syukur bagimu ya Tuhan atas kasih-Mu, kemurahan-Mu, di mana Engkau telah menjadikan CWS untuk menjadi berkat baik di tengah-tengah keluarga-keluarga, demikian juga di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Saatnya ya Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan Tuhan, mensyukuri anugerah-Mu yang begitu besar dan berlimpah atas kami. Itu kami memohon Roh Tuhan untuk memimpin dan memakai kami semua di dalam ibadah ini, di dalam pelayanan ini, sehingga kami juga dapat melihat, merasakan yaitu kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Demikian ya Tuhan, doa dan harapan kami, agar Tuhan juga terus menuntun kami dan mengurapi kami dengan Roh-Mu, agar kami tetap menunaikan tugas dan panggilan kami untuk menjadi saksi dan menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dan perbuat dalam hidup kami, bagi gereja-Mu ini. Untuk itu kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya kepada pimpinan dan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membuka ibadah ini. Haleluya. Amin. Walaupun musim berlalu dalam kehidupan kami Tuhan, namun kasih setia-Mu Bapa selalu ada memelihara setiap hidup kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, karena kebaikan-Mu tak pernah layu dalam kehidupan kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih dan setia-Mu, tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak
terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku hanya Kau yang layak kami puji dan kami sembah Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak kami puji Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak kami agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus ialah Raja di atas segala raja. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang.
ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja. Hanya Engkau sajalah Tuhan yang benar. Sebab itu kami tidak ragu Tuhan, karena Kau Tuhan, kota benteng dan keselamatan kami. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batu dan kota benteng kami Tuhan. Kami tidak akan takut, sebab Engkau Tuhan yang menjamin hidup kami. Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalam, walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa dalam hidup kami Tuhan, namun kami percaya tangan-Mu Tuhan akan mengangkat kami tinggi. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar,
tinggalkan dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Hanya Dia Tuhan yang memberi kemenangan atas kita. Sebab itu, mari kita bertepuk tangan, kita mau bersorak-sorai, muliakan nama Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Hanya Dia Tuhan yang memberi kemenangan atas kita. Mari kita bersorak-sorai, muliakan nama Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Hanya Dia sajalah Tuhan yang memberi kemenangan, perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam, param pam 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 pam, param pam 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 pam. Tuhan yang beri kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Mengiringmu di sepanjang umur kami, Tuhan. Masuk di dalam setiap rencana dan rancangan-Mu yang indah. Inilah hidup kami, Tuhan. Engkaulah kekuatan bagi jiwa kami.
kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Takkan pernah ku melepaskan-Mu Tuhan, Kau cahaya bagiku, tersungkurku di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu Tuhan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Segala puji, segala hormat, segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembah-Mu. Terima
hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup bagimu. Shalom jemaat Tuhan. Pada hari ini kita bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita khususnya jemaat Tuhan di tempat ini merayakan hari ulang tahun yang ke-46. Terima kasih untuk Bapak Gembala Sidang yang memberikan kepercayaan, kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya selamat hari ulang tahun yang ke-46 kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Roh Kudus terus berkarya di dalam gereja Tuhan di tempat ini. Baik, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, dan tema yang diberikan kepada saya untuk disampaikan pada hari ini ataupun tema dalam perayaan hari ulang tahun yang ke-46 dari gereja ini sangat luar biasa, yaitu Be a Witness for Christ Now. Penekanannya adalah di kata now. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pada saat ini hati kami penuh dengan syukur, oleh karena Tuhan luar biasa baik dalam hidup kami. Tuhan telah memberkati gereja ini, sehingga kemudian boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-46. Terima kasih buat kasih dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, yang terus memakai gereja Tuhan di tempat ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan menolong kami, memberikan kepada kami hikmat wahyu, untuk kami dapat mengerti, memahami firman Tuhan. Dan Roh Kudus, berilah kami kekuatan untuk kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari semakin serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Semua kita yang percaya kepada Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Ayat-ayat yang sudah tidak asing bagi kita. Kemudian 1 Korintus 9 ayat 16, dan berikutnya Yohanes 9 ayat 4. Demikian firman Tuhan berkata, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Demikian firman Tuhan berkata, 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Demikian firman Tuhan berkata, "Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Yohanes 9 ayat 4. Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apakah suatu kebetulan kita lahir pada abad ini, pada masa ini, dan kemudian lahir di bumi Indonesia? Apakah itu suatu kebetulan? Kemudian kalau kita ada di kota kita masing-masing, misalnya ada di antara kita yang tinggal di Jakarta, apakah itu kebetulan? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya yakin itu tidak kebetulan. Saya yakin itu tidak kebetulan.
Kenapa? Karena Tuhan selalu memiliki rencana yang indah atas setiap kehidupan kita. Apa tujuannya? Apa tujuannya Tuhan menempatkan kita di Indonesia? Apa tujuannya Tuhan menempatkan kita di tempat kita masing-masing pada saat ini? Secara lebih spesifik adalah apa tujuan Tuhan menempatkan kita di kota, di tempat di mana kita sekarang berada pada saat ini. Mari kita merenungkan hal ini. Pernahkah kita memikirkan hal ini? Ataukah kita begitu terhanyut dengan kesibukan kita hari lepas hari sehingga kemudian kita tidak pernah merenungkan, memikirkan, bertanya, sebenarnya apa sih tujuannya Tuhan menempatkan saya ada di kota ini, menempatkan saya ada di tempat ini saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, seperti yang saya katakan tadi bahwa Tuhan memiliki tujuan. Ada tugas yang kita harus menyelesaikan. Tugas itu adalah menjadi saksi Kristus. Kapan? Bukan nanti, bukan besok, tapi saat ini. Jadi tugas kita, tujuan Tuhan menempatkan kita ada di tempat ini, hari ini, saat ini adalah untuk menjadi saksi Kristus. Dan itu yang kita harus meyakini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, keberadaan kita di bumi Indonesia, keberadaan kita di tempat di mana kita berada pada saat ini, ada dalam rencana Tuhan, ada dalam maksud Tuhan untuk suatu tugas khusus. Tugas itu bukan sekedar saran atau pilihan. Sekali lagi, tugas itu bukan sekedar saran ataupun pilihan. Itu adalah keharusan. Seperti yang telah kita baca tadi dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kemudian kalau kita kembali baca Matius 28, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Ini kata perintah, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, karena tugas ini memberitakan Injil Kristus sekarang ini adalah merupakan keharusan bagi semua orang percaya. Maka kita akan melihat 3 pertanyaan yang sangat mendasar, yang harus kita jawab, kita merenungkan, ya, yang harus kita jawab, kita merenungkan bersama-sama. Setiap pribadi kita harus menjawab, merenungkan 3 pertanyaan ini berkaitan dengan tugas be a witness for Christ now. Nah, pertanyaan pertama Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mengapa tugas untuk menjadi saksi Kristus sekarang ini sangat penting? Ini pertanyaan pertama. Mengapa tugas untuk menjadi saksi Kristus sekarang ini sangat penting? Ini pertanyaan pertama yang kemudian kita harus menjawab, harus merenungkan, dan dengan penuh keyakinan kita harus meyakini bahwa kita sudah mengerjakannya. Nah, pertama Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, mengapa tugas untuk menjadi saksi Kristus sekarang ini sangat penting? Karena manusia membutuhkan Tuhan. People needs the Lord. Ini yang kita harus mengetahui bersama-sama. Banyak jiwa yang terhilang. Mereka perlu juru selamat. Mereka perlu kabar baik. Alkitab dalam Roma 2 ayat 3 ayat 23 mengatakan, Alkitab dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Selanjutnya di dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa ialah maut ataupun kematian kekal selamanya di neraka. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, maka sekali lagi mari kita merenungkan hal ini. Mengapa tugas menjadi saksi Kristus sekarang sangat penting? Oleh karena manusia membutuhkan Kristus. Alkitab tadi sudah mengatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa ialah maut ataupun kematian kekal selama-lamanya di neraka. Tuhan mempercayakan tugas untuk memberitakan kabar keselamatan ini bukan kepada dunia, bukan
kepada lembaga lain. Dia ataupun Tuhan mempercayakan tugas pekabaran Injil ini kepada gereja, kepada saya dan saudara, umat tebusan Tuhan. Nah, sebenarnya di satu sisi ini merupakan satu kehormatan yang Tuhan percayakan kepada kita, walaupun di dalamnya ada tantangan pastinya. Tetapi tugas memberitakan Injil dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada gereja, kepada setiap orang percaya, kepada saya dan saudara. Ini merupakan satu anugerah, satu kehormatan yang seharusnya kita mengerjakan dengan segenap hati kita. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, dari generasi ke generasi Tuhan memakai umatnya, Tuhan memakai orang percaya untuk tugas ini. Tadi kita lihat Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus ketika dia tidak memberitakan Injil, dan karenanya orang-orang berdosa tidak memiliki kesempatan untuk mendengar kabar baik, sehingga sebagai akibatnya ketika mereka mati dalam keadaan tanpa juru selamat, sehingga mereka mengalami maut selamanya atau kematian kekal selamanya. Kondisi ini oleh Paulus mengatakan celaka. Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku jika tidak memberitakan kabar baik. Nah, kenapa Rasul Paulus berkata seperti itu, Bapak Ibu? Begini, Paulus ketika dia meninggal, atau ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dan karena Paulus sudah ada di dalam Tuhan, maka sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan firman Tuhan berkata, dia pasti ada di sorga. Tetapi bagaimana dengan keluarganya yang belum di dalam Tuhan? Bagaimana dengan saudara-saudaranya yang belum di dalam Tuhan? Bagaimana dengan teman-teman baik Rasul Paulus yang belum ada di dalam Tuhan? Karena mereka belum di dalam Tuhan, mereka disebut di luar Tuhan, dan kemudian kalau mereka meninggal, maka mereka meninggal di luar Kristus. Dan karena mereka meninggal di luar Kristus, maka Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, mereka akan ada di neraka selama-lamanya. Dan oleh Paulus berkata, celaka. Itu sebabnya celakalah aku jika aku memberitakan Injil. Kenapa? Karena kemudian kalau aku tidak memberitakan Injil, maka saudara-saudaraku, maka anggota keluargaku, maka teman-teman baikku, kemudian kalau mereka meninggal di luar Kristus, mereka akan masuk neraka kekal selama-lamanya. Paulus katakan, celakalah aku. Kiranya kita memiliki jeritan seperti Rasul Paulus sama-sama pada saat ini jemaat Tuhan di tempat ini. Ya, kiranya memiliki pemikiran yang sama dengan firman Tuhan, yang sama dengan Rasul Paulus. Kita berkata seperti ini, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kenapa? Karena kalau aku tidak memberitakan Injil, maka oma, opa, saudaraku, adik, kakakku, mertua, besanku yang di luar Tuhan, dan kemudian mereka meninggal di luar Tuhan, mereka akan masuk neraka. Itu sebabnya celakalah aku. Kiranya kita memiliki pemikiran yang sama. Kiranya kita memiliki kerinduan yang kuat seperti Paulus. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Tuhan tolong kita kemudian menjadi orang-orang percaya seperti Rasul Paulus yang memberitakan Injil. Bahkan biar kita patri di dalam hati kita. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Karena apa? Saya masih memiliki banyak teman. Saya dan saudara Bapak Ibu dan kita semua memiliki anggota keluarga mungkin yang belum di dalam Tuhan. Dan kemudian kalau mereka dipanggil oleh Tuhan, mereka mati di luar Tuhan, mereka akan ada di neraka selama-lamanya. Celaka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Betul kita ada di sorga karena kita sudah percaya kepada Tuhan. Tapi kemudian kalau mereka meninggal di luar Tuhan, bukankah itu celaka bagi kita? Wah, kasihan sekali kita punya teman saudara meninggal di luar Tuhan dan kemudian mereka ada di neraka selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, Paulus adalah contoh yang sangat baik bagi kita. Bagaimana dia memberitakan Injil di masa hidupnya, semasa hidupnya, ya. Dan bahkan dia berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, kemudian menjelang akhir hidup Rasul Paulus, kemudian Paulus mengatakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, perhatikan baik Bapak Ibu. Telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Telah mengakhiri garis akhir. Telah mencapai garis akhir. Telah memelihara iman. Itu berarti termasuk di dalamnya memberitakan kabar baik, atau berita sukacita.
telah memberitakan Injil kepada orang-orang yang berdosa. Dan Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita meneladani Rasul Paulus. Ada beberapa hamba Tuhan yang kita kenal secara tidak langsung maupun tidak langsung telah menyelesaikan tugasnya dengan baik pada generasi mereka. Nah, kiranya kita pun pada saat ini, pada generasi kita bisa menyelesaikan tugas pekabaran Injil dengan baik oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan, dan Tuhan memberikan perintah itu kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, pertanyaan pertama tadi, mengapa tugas untuk menjadi saksi Kristus sekarang penting? Kemudian, pertanyaan yang kedua yang perlu kita merenungkan adalah, berapa lama kesempatan kita dalam mengemban tugas menjadi saksi Kristus? Berapa lama kesempatan kita dalam mengemban tugas menjadi saksi Kristus? Nah, waktu untuk mengerjakan tugas kita menjadi saksi Kristus atau memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan, itu sangat terbatas. Dan kita tidak tahu kapan itu berakhir, Bapak Ibu. Waktu kerja kita sekarang. Waktu kerja kita bukan nanti, ya. Bukan besok, tapi hari ini, sekarang. Kenapa, Bapak Ibu? Karena akan datang malam di mana seorang pun tidak bisa bekerja. Oleh karena itu, pergunakan waktu yang ada sebaik mungkin sekarang. Sekarang. Kata kuncinya, pergunakan waktu sebaik mungkin sekarang ini. Yohanes pasal 9 ayat 4 berkata begini, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saya ulangi sekali lagi. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Pertanyaannya, pekerjaan Dia yang mengutus Yesus apa itu? Itulah untuk memberitakan kabar keselamatan kepada manusia yang jatuh di dalam dosa, supaya mereka kemudian memiliki kesempatan untuk mendengar kabar baik, dan sekiranya Tuhan menolong, mereka boleh merespon untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yohanes 9 ayat 4. Malam tiba, di mana orang tidak bisa bekerja. Ini merupakan kata-kata dari seorang yang tahu bahwa hidupnya di atas bumi ini begitu singkat, yang digambarkan seperti segumpal asap yang kelihatan hanya sebentar. Malam dari seseorang bisa datang dengan cara yang berbeda-beda. Malam dari seseorang itu bisa datang dengan cara yang berbeda-beda kepada setiap orang. Berikut ini merupakan saat-saat di mana malam, di mana seorang tidak bisa lagi bekerja, datang bagi seseorang. Kadang-kadang malam tiba dalam bentuk kehamilan dan kelahiran, di mana wanita Kristen yang sangat aktif dalam melayani Tuhan bisa terpojok pada ketidakaktifan rohani selama beberapa tahun, bahkan sampai akhir hidupnya. Kadang-kadang malam tiba dalam bentuk pernikahan dengan orang yang menentang dan menghalangi aktivitas Kristen yang disukainya selama bertahun-tahun sebelum dia menikah. Dan ketika dia menikah dengan seorang yang tidak percaya, malam tiba bagi orang ini. Kadang-kadang malam tiba dalam bentuk usia tua, di mana energi dan kehidupan yang diperlukan menjalankan pekerjaan Tuhan tidak ada lagi. Tahukah kita bahwa untuk memberitakan Injil, bahwa untuk melayani Tuhan, itu membutuhkan energi, membutuhkan semangat, membutuhkan kekuatan, dan segala daya upaya. Dan malam tiba dalam bentuk usia tua, di mana energi dan kehidupan yang diperlukan menjalankan pekerjaan Tuhan tidak ada lagi. Kadang-kadang malam tiba karena kondisi sakit yang menghalangi seseorang untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Mumpung masih sehat, hari ini mari kita kabarkan kabar sukacita dalam Kristus Yesus, ada keselamatan. Kadang-kadang malam tiba karena kita sudah lulus dari kuliah yang sudah dijalani bertahun-tahun. Semua kesempatan untuk memenangkan jiwa dan untuk menyampaikan firman Tuhan di kampus tersebut hilang untuk selamanya karena kita sudah diwisudakan dari kampus itu. Kadang-kadang malam tiba karena kita harus pindah domisili karena pekerjaan, karena pernikahan dan seterusnya. Di mana di tempat sebelumnya
Ia bisa bebas melakukan aktivitas rohani, tetapi di tempat yang baru, dia tidak bisa lagi melakukan aktivitas rohani. Bagi orang tersebut, malam tiba. Malam tiba karena hidup kita berakhir di tengah-tengah dunia ini. Dan Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, oleh karena durasi waktu kita begitu singkat untuk bekerja menjadi saksi Kristus, dan kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Jangan berkata seperti ini, wow, aku masih kuat, masih banyak waktu, aku bisa bersaksi bagi Kristus. Dengarkan baik Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Waktu yang ada pada kita untuk mengemban tugas ini, untuk menjadi saksi bagi Kristus, memberitakan kabar keselamatan kepada sebanyak mungkin orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu waktunya sangat singkat. Dan yang luar biasa adalah, atau yang menjadi masalah adalah, kita tidak tahu kapan malam tiba bagi kita masing-masing. Ya, kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan tolong kita, Roh Kudus tolong kita, supaya kemudian kita bisa merenungkan pertanyaan yang kedua ini. Berapa lama durasi yang kita miliki untuk mengerjakan tugas ini? Itulah menjadi saksi Kristus. Jawabannya tidak lama. Kita hanya memiliki waktu yang sangat singkat, memiliki waktu produktivitas yang sangat singkat Bapak Ibu. Dan kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Dan bayangkan, renungkan, pikirkan, ada besan kita, ada teman di kantor kita, ada orang-orang baik yang selalu mensupport, mendukung kita, bahkan memberikan modal kepada kita dalam menjalankan usaha. Tapi masalahnya orang-orang itu adalah belum percaya kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, mereka adalah orang-orang yang kita kasihi, tapi mereka belum di dalam Tuhan. Mereka mendukung kita, mereka mensupport kita, mereka menghargai kita, tapi masalahnya mereka belum di dalam Tuhan. Kita tidak tahu kapan mereka akan meninggalkan dunia ini, dan juga kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Dan kalau mereka belum di dalam Tuhan, mereka meninggalkan dunia ini, jelas Alkitab berkata, mereka akan ada di neraka kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu, mari kita memikirkan hal ini, mari kita merenungkan hal ini. Mari kita merenungkan pertanyaan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Bagaimana cara kita melaksanakan tugas yang penting ini? Bagaimana cara kita melaksanakan tugas yang sangat penting ini? Itulah menjadi saksi Kristus sekarang ini. Jawabannya adalah bekerja keras sekarang ini. Bekerja keras sekarang ini. Pergunakan talenta. Pergunakan talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita. Tuhan Yesus telah memberikan talenta kepada setiap orang percaya menurut kesanggupannya. Begitu kata Alkitab. Matius 25 ayat 14-30. Saya tidak akan bacakan itu keseluruhannya. Tapi di sana dikatakan, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Ini menjelaskan kepada kita Bapak Ibu bahwa kepada setiap orang percaya, kepada setiap umat tebusan Tuhan, Tuhan telah memberikan 1 talenta atau beberapa talenta. Tuhan telah memberikan kepada kita anugerah karunia untuk kemudian kita bisa mempergunakan anugerah karunia talenta itu untuk memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Oh, jangan pernah berkata begini, wah, Pak Gamal, dia memiliki banyak sekali talenta, jadi dia bisa lebih efektif dalam memberitakan kabar baik. Saya tidak punya talenta, saya hanya punya 1 talenta, saya kubur saja sudah. Dan Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, itu tidak boleh menjadi alasan bagi kita. Yang pasti Tuhan memberikan kepada seseorang 5, kemudian 2, dan 1, kata kuncinya diberikan menurut kesanggupan masing-masing. Dan itu berarti bahwa kita harus mengerjakan pekabaran Injil ini sesuai dengan anugerah yang Tuhan percayakan
kepada kita. Kelak kita harus mempertanggungjawabkan. Kelak kita harus mempertanggungjawabkan talenta kita, mempertanggungjawabkan kerja kita di hadapan Tuhan. Seperti orang-orang yang menerima talenta ini, mereka harus mempertanggungjawabkan kerja mereka. Mereka harus mempertanggungjawabkan talenta mereka di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, demikian kita yang tidak mengerjakan tugasnya, yang tidak memberitakan kabar baik kepada teman-temannya, kepada keluarganya, maka Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban daripada sekalian kita. Sekali lagi kita harus mempertanggungjawabkan kerja atau talenta yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita. Dan Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kemudian kalau kita tidak mengerjakan tugas tanggung jawab kita dengan baik dan benar, maka firman Tuhan berkata, ada hukumannya. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Kiranya ketika kita menghadap Sang Pencipta, kita menghadap Tuhan kita, Tuhan di sorga tidak akan bertanya, oh berapa banyak harta yang engkau sudah dapatkan pada engkau ada di bumi. Tuhan tidak akan bertanya seperti itu. Apa yang engkau perbuat melalui hartamu itu untuk menjangkau jiwa-jiwa? Apa yang engkau perbuat melalui jabatanmu itu untuk menjangkau jiwa-jiwa? Apa yang engkau perbuat dengan relasi-relasimu itu untuk menjangkau jiwa-jiwa? Apa yang engkau perbuat dengan kemampuan-kemampuan khusus, dengan karunia-karunia khusus, dengan talenta-talenta khusus yang ada padamu untuk menjangkau jiwa-jiwa? Dan Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, masing-masing kita harus memikirkan, masing-masing kita harus mempertanggungjawabkannya satu kali kelak di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan sangat bersuka cita kemudian ketika ada seorang yang datang kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang atau perundungannya sekarang adalah, sekiranya Tuhan datang pada hari ini kepada kita masing-masing, dan kemudian Tuhan Yesus bertanya, berapa jiwa yang engkau sudah memberitakan Injil? Berapa jiwa yang sudah engkau menangkan bagi kerajaan surga? Kiranya kita bisa dengan penuh sukacita, dengan penuh gembira dan berkata, Tuhan, si A, si B, si C itu yang sekarang ada di surga, itu karena saya telah berdoa kepada dia, dan kemudian pada satu ketika dalam anugerah Tuhan, saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik, dan dia merespon dengan benar. Itu sebabnya dia hari ini ada di surga Tuhan. Kiranya kita bisa menjawab seperti itu kepada Tuhan pada saat kita bertemu dengan dia, mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai kesimpulan, bagi kita orang percaya, menjadi saksi Kristus sekarang bukanlah suatu tugas remeh-temeh atau asal-asalan atau dianggap rendah yang boleh dikerjakan atau boleh tidak. Tugas ini adalah keharusan bagi setiap orang percaya. Tugas menjadi saksi Kristus sekarang adalah keharusan bagi setiap orang percaya. Ini adalah perintah bagi kita. Sebab keadaan darurat, keadaan emergensi sekarang ini, orang-orang, people need the Lord. Manusia perlu penyelamat. Manusia perlu penyelamat. Sedangkan yang kedua, waktu kita untuk melaksanakan tugas itu sangat singkat. Itu sebabnya yang ketiga, kita harus mengerahkan segenap kemampuan, segenap talenta kita untuk menjadi saksi Kristus sekarang ini. Kiranya gereja Tuhan yang selama ini telah membuka banyak gereja di berbagai tempat, ini akan terus menjadi satu sukacita, satu gairah. Akan ada banyak lagi gereja dibuka, karena di mana gereja dibuka, di sana ada doa dipanjatkan, di sana ada kesempatan untuk orang-orang dibawa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami berterima kasih, bersukacita, bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh mendengarkan bersama-sama. Meteraikan firman Tuhan dalam hati dan kehidupan kami. Kiranya gereja Tuhan di tempat ini menjadi gereja yang sungguh-sungguh semakin menyadari bahwa tugas memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus sekarang ini, waktunya sekarang ini, dan waktunya begitu singkat. Dan kiranya boleh mengerahkan segenap kekuatan dengan kekuatan daripada Roh Kudus untuk mengerjakan menjadi saksi bagi Kristus sekarang ini. Berkati seluruh pelayanan yang ada di gereja ini.
Berkati mulai dari gembala senior dan seluruh gembala-gembala cabang. Berkati deacon di setiap ibadah-ibadah di gereja ini, di tempat ini, bahkan deacon di gereja-gereja cabang. Engkau memberkati seluruh sedang jemaat Tuhan supaya kemudian bergelora roh dan jiwanya untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan sudah menyuruhkan kepada kami. Itulah menjadi saksi Kristus. Bukan nanti, bukan di waktu yang akan datang, bukan ketika keadaan sudah baik, tapi sekarang ini, saat ini. Kiranya Roh Kudus meteraikan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi selamat hari ulang tahun yang ke-46. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dulu saya sebelum mengenal Tuhan berprinsip untuk diberkati melimpah harus bekerja sekeras-kerasnya. Jika kurang, halalkan beberapa cara. Tetapi setelah kenal Tuhan, ternyata rahasia diberkati melimpah itu sederhana adanya, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, jika saya mengalami kebenaran ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti mengalaminya juga. Setiap kita memberi persembahan kepada Tuhan, hakikatnya adalah kembalikan sebagian berkat Tuhan yang sudah kita terima, dan dengan ucapan syukur yang melimpah. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita lupa berapa banyak berkat Tuhan yang sudah kita terima, jangan khawatir, kita hanya kembalikan sebagian saja, tidak semuanya. Pada hari ini, kita akan melakukannya bersama-sama. Kita akan memberi persembahan terbaik kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Kita kembalikan sebagian berkat Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui nomor rekening atau melalui berbagai aplikasi uang elektronik yang akan ditampilkan di layar kaca saudara. Baik, Bapak Ibu, mari kita persiapkan persembahan terbaik kita pada hari yang indah ini. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang begitu baik bagi kami, Yehova Jireh, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini, kami segenap umat-Mu Tuhan, dengan sukacita akan memberi persembahan sebagai rasa syukur untuk mengembalikan sebagian berkat Tuhan yang sudah kami terima. Diberkatilah setiap umat Tuhan yang memberi dengan sukacita, diberkatilah kehidupan mereka, diberkatilah setiap mata pencaharian mereka, diberkatilah setiap usaha bisnis mereka, bahkan setiap rencana yang akan dilakukan Tuhan. Engkau berkati dengan keberhasilan, Engkau berkati dengan keberuntungan. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami, terimalah perpuluhan kami, terimalah janji iman kami. Kami serahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Waktunya bekerja, ada waktunya berencana, ada waktu bersenang dan waktu bercanda. Tapi waktu itu singkat dan keabadian itu panjang. Waktu sekarang akan terulang, akan terulang. Ada waktu untuk lahir, ada waktu
Saat ini kita akan menyaksikan prosesi penyalaan lilin ulang tahun yang akan dilakukan oleh 3 gembala dari GSJA CWS. Be a Witness for Christ Now merupakan tema yang diusung oleh GSJA CWS di usia yang ke-46. Sebagai pengingat juga bagi para jemaat CWS untuk terus menjadi saksi Kristus dimanapun dan di situasi apapun dalam aspek kehidupan jemaat GSJA CWS. Mari kita bersama-sama dengan jemaat yang juga menyaksikan secara online, kita menyanyikan lagu Happy Birthday CWS. Happy birthday CWS. Now 46 we celebrate you today. Let the joy and His presence fill the temple always. Happy birthday, CWS. Now 46, be the salt to the world. Holy Spirit, lead His people. Now be a witness of Christ. Penyalaan lilin sebagai bentuk simbolis gereja CWS yang terus menyala dalam misi untuk mengabarkan Injil kebenaran Kristus hingga di usia yang ke-46. Dan dipersilahkan kepada Bapak Pendeta Simon Lim untuk memimpin kita di dalam doa, khususnya bagi GSJA CWS dan juga bagi para jemaat. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk gereja kita yang merayakan ulang tahun yang ke-46. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Bapa, karena Engkau telah memimpin gereja ini 45 tahun lamanya. Dan kami menyaksikan bagaimana Engkau telah memberkati dari satu gereja menjadi sekian banyak gereja. Berarti kehadiran gereja GSJA CWS di tengah-tengah bumi pertiwi ini benar-benar sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Oleh karena itu Bapa, kami tetap merindukan agar kami tetap menjalankan visi dan misi Tuhan. Oleh karena itu, di tahun yang ke-46 ini, kami tetap memohon Roh Kudus terus membimbing, memimpin, dan mengarahkan kami. Supaya dengan demikian, kehadiran GSJA CWS di tahun yang ke-46 ini tetap akan memberkati nusa dan bangsa. Dan itu semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, oleh karena situasi dan kondisi pandemik 19, oleh sebab itu kami memohon kepada Tuhan, karena kami harus menjadi orang yang kreatif di dalam menyampaikan Injil kebenaran kepada umat-Mu dan orang-orang yang ingin mendengar suara-Mu untuk menerima keselamatan. Oleh karena itu Bapa, Kau akan tolong kami. Kau panggil anak-anak-Mu yang memang memiliki kemampuan di multimedia, bisa menolong kami sehingga kami dapat memanfaatkan kemajuan teknologi ini, supaya itu kita manfaatkan untuk sarana pemberitaan Injil. Dengan demikian maka kami tetap menjalankan sebagaimana yang seharusnya. Baik Tuhan itu kami sampaikan secara verbal maupun secara daring atau dengan cara-cara yang lainnya, tetapi kami tetap yakin Roh Kudus akan memberkati dan menolong kami, sehingga tahun yang ke-46 ini kami akan melihat kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, keajaiban Tuhan, bahkan kuasa kesembuhan Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, baik yang kami lakukan melalui doa tanpa penumpangan tangan maupun doa
lewat multimedia itu akan membawa pengaruh yang sangat besar. Karena orang-orang yang kami doakan, Kau jamah dan Roh Kudus akan menyembuhkan mereka. Demikian juga berita keselamatan yang disampaikan baik melalui ibadah online maupun offline itu akan diberkati oleh Tuhan, sehingga banyak orang yang akan dibangun imannya. Yang mereka belum diselamatkan akan diselamatkan. Mereka yang sudah diselamatkan akan melalui pertumbuhan di dalam Tuhan, dan mereka akan menjadi alat Tuhan di mana mereka berada. Karena kami sadar Tuhan, dengan ibadah online yang saat ini diselenggarakan, maka jangkauan berita yang kami sampaikan itu lebih luas. Oleh karena itulah kami sangat yakin kalau urapan Roh Kudus ada di atasnya, berapapun jarak dari mereka yang mendengar, mereka akan dijamah oleh Tuhan juga. Bapa, kami menantikan tahun 46, kami betul-betul melihat kemuliaan Allah dan berkat Allah dicurahkan di atas GSJA CWS. Bapa di surga, untuk mempersiapkan semua peralatan-peralatan supaya kami dapat melakukan ibadah online maupun melalui daring Tuhan, kami membutuhkan biaya-biaya yang besar. Oleh karena itu kami berdoa, berkatilah gerejamu ini supaya kami bisa mendapatkan peralatan-peralatan yang memadai, dan itu semuanya akan kami pakai untuk kemuliaan Tuhan, supaya dengan demikian berita yang kami sampaikan itu dapat didengar dengan jelas dan mereka akan dijamah oleh Roh Kudus, karena memang itulah keinginan Tuhan, supaya kami tetap memberitakan Yesus Kristus di dalam situasi kondisi apapun juga. Bapa, terima kasih. Kami sangat yakin ya Tuhan, jikalau Engkau memberikan tugas untuk kami memberitakan Injil, maka Engkau akan mencukupi semua yang diperlukannya, dan Engkau akan terus menambah jumlah kehadiran jemaat, jumlah yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan semuanya akan mengaku Tuhan sebagai Raja, dan dengan lutut mereka akan menyembah dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena kami sangat-sangat percaya kemurahan Tuhan tidak akan terbatasi dan tidak akan terbendung, akan dicurahkan dengan begitu luar biasa, sehingga kami benar-benar kagum dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berkat Tuhan di tahun 46 ini akan terjadi. Amin. Kami kaum wanita Narawastu mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus baik, kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Biarlah semua yang bernafas memuji Dia. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Setiamu besar
Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Shalom saudara, kiranya kita semua ada di dalam keadaan yang baik-baik. Pada kesempatan yang indah ini, izinkan saya atas nama Badan Pengurus Pusat Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-46 Gesja CWS Kenanga. Dan kepada seluruh gembala dan keluarga besar Gesja CWS Kenanga, kiranya iman kita akan Kristus semakin kuat dan kasih-Nya selalu menyertai kita semua dalam pelayanan Gesja CWS Kenanga, dan juga Tuhan terus dimuliakan ya, dan menambah-nambahkan bilangan dari orang yang diselamatkan. Puji Tuhan, saudara-saudara, bersukacita di waktu yang gembira ini, nama Tuhan ditinggikan melalui pelayanan kita semua. Sekali lagi selamat atas ulang tahun yang ke-46. Tuhan Yesus memberkati. Kami Badan Pengurus Daerah 1 Gereja Sidang Jemaat Allah DKI Jakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-46 GSJA CWS Gedung Kenanga. Doa dan harapan kami GSJA CWS Gedung Kenanga semakin maju dan berdampak bagi bangsa. Amin. Shalom, saya Pastor Jonas Leri, Gembala Sidang GSJA CWS Gereja Center BSD, mengucapkan happy anniversary kepada CWS Pusat yang pada tahun ini merayakan ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan CWS Pusat dan CWS Pusat semakin dahsyat dipakai Tuhan di hari-hari mendatang. Kami GSJA CWS Gatsu mengucapkan selamat ulang tahun ke-46 GSJA CWS Kenanga. Doa dan harapan kami GSJA CWS Kenanga di ulang tahun yang ke-46 ini semakin diberkati berlimpah-limpah dengan jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Doa kami agar seluruh jemaat terus bersaksi setia kepada Tuhan, melayani pekerjaannya dan melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Kami CWS New Life mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ke-46 CWS Pusat Gedung Kenanga. Semakin diberkati dan menjadi berkat. Kami Mitra Gembala mewakili seluruh jemaat CWS Cabang Sukoharjo mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Yes. Kami, juru-juru agen K jam 9 pagi mengucapkan Happy Birthday ke-46. Jadilah saksi Yesus sekarang. Kami akan mengucapkan selamat ulang tahun GSJA CWS yang ke-46. Harapan dan doa kami agar GSJA CWS semakin dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa dan membawa jemaatnya menjadi saksi bagi Kristus. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Kami, kaum wanita Narwastu, mengucapkan selamat ulang tahun untuk gereja CWS kami tercinta. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari worship team jam 9 mengucapkan selamat ulang tahun ke-46 GSJA CWS.
Semoga terus dipakai Tuhan melahirkan jemaat-jemaat yang misioner, memenangkan jiwa-jiwa menjadi saksi bagi Kristus. Kami pengerja dari Ibadah 1530 mengucapkan Selamat ulang tahun yang ke-46 GSGA CWS. Maju terus bersama Tuhan dan andalkan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Kami pekerja GSGA CWS Ibadah Gedung Kenanga jam 6 sore mengucapkan selamat ulang tahun ke-46. Tetap semangat jadi saksi Kristus. Kami pengurus kaum wanita Narwastu mengucapkan selamat ulang tahun GSGA yang ke-46. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Spark Youth mengucapkan selamat ulang tahun ke-46 untuk gereja kami tercinta GSGA CWS Gedung Kenanga. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday CWS. Happy birthday. Saya Pendeta Simon Lim dengan istri mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-46 untuk GSGA CWS Gedung Kenanga. Doa kami kiranya Tuhan akan makin memakai gereja CWS menjadi alat kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun CWS yang ke-46. Semoga semakin eksis. Tuhan Yesus memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun ke-46 GSGA CWS Kenanga. Kiranya dapat terus bertumbuh, semakin menjadi berkat dan penuh kemenangan. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun GSGA CWS yang ke-46. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun CWS ke-46. Doa kami kiranya CWS semakin dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami keluarga Merai Kuhual mengucapkan Happy birthday ke-46 tahun GSGA CWS Gedung Kenanga. Semoga Tuhan semakin memberkati gereja kita menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus berkati. Bye. Saya Lince Bua mengucapkan selamat ulang tahun untuk GSGA yang ke-46 tahun. Kirain dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang baru, amin, dan menjadi berkat untuk semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday CWS No 46, be the salt to the world. Holy Spirit lead His people, now be a witness of Christ. Saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan sudah memimpin acara kita. Kami mohon saudara-saudara jangan lupa ini penekanan kita bahwa dalam ulang tahun ke-46 kita akan memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada agar orang-orang akan diselamatkan. Mari kita berdiri bersama-sama akan mengakhiri acara kita pada siang hari ini. Bapa di dalam surga, bagimu pujian, hormat, dan kemuliaan. Engkau sudah memimpin acara kami dari awal sampai akhir. Dan kami sudah tiba di ujung daripada acara kami. Dan kami sebentar akan meninggalkan rumah Tuhan, kembali ke aktivitas kami sehari-hari. Hamba mohon Engkau berkati kami, berkati rumah tangga, berkati bisnis, pekerjaan kami, dan semua yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu.
Angkatlah kedua belah tangan saudara-saudara dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, dan Roh Kudus yang menyertai kami dan yang mengikat kami di dalam persaudaraan, menyertai kita semua. Hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama-sama mengatakan, amin. Happy birthday, CWS. Now 46, we celebrate you today.